sampah dan cara mengurangi sampah. Tahukah teman-teman apa yang dimaksud dengan sampah? Sampah adalah sisa bahan yang tidak terpakai lagi. Di manakah kita sering menemukan sampah? Kita sering menemukan sampah di sekitar kita, di sungai, di pinggir jalan, dan di tempat lainnya. Teman-teman, sampah dibagi menjadi organik, anorganik, dan B3. Sampah organik yaitu sampah yang dapat diuraikan oleh bakteri dan cacing. Contohnya, sampah yang berasal dari tumbuhan atau daun-daunan. Sampah organik adalah sampah yang bisa diuraikan. Teman-teman, ada yang tahu tidak apa yang dimaksud B3? Jadi B3 singkatan dari berbau, beracun, dan berbahaya. Contohnya seperti obat nyamuk, bekaseng, batu baterai, dan sampah berbahaya lainnya. Namun juga teman-teman, ada pula sampah yang bisa dimanfaatkan kembali dengan cara didaur ulang. Contohnya, sampah barang plastik bisa didaur ulang kembali menjadi barang yang lebih baik, bisa dimanfaatkan untuk menanam bunga atau pot, bisa untuk kerajinan tangan, dan lain-lain. Teman-teman, bagaimana agar sekolah kita terhindar dari sampah? Sampah pada tempatnya. Bagus. Jadi, jika kita menemukan sampah atau membuang sampah, buanglah sampah pada tempatnya, dan terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, tepuk semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah tim pemilah sampah dari SD 164. Kami akan melakukan pemilahan sampah dari SD 164, yaitu B3, non organik dan non organik. Sampah B3 adalah barang yang berbahaya dan beracun. Contohnya seks, batu, plastik, dan lain-lainnya. Sampah Sampah organik. organik adalah sampah yang bisa diuraikan. Contohnya seperti daun, rumput, dan lain sebagainya. Non organik. Non-organik yaitu sampah yang tidak bisa diuraikan. Contohnya sampah plastik dan botol plastik. Sampah yang bisa didaur ulang yaitu kardus dan Ini adalah sampah B3 yang berupa apa ini sampah B3? Seng dan pecahan beling. Kemudian yang ini sampah apa ini? Sampah non organik berupa plastik, botol, dan lain sebagainya. Dan yang itu adalah sampah organik yang bisa terurai, yaitu berupa daun, rerumputan, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh pemanfaatan limbah daripada B3, yaitu kita gunakan sebagai plakat penulisan nama-nama tanaman dan tahun tanam. Dan ini adalah tempat pengolahan sampah organik kita, di mana sampah-sampah organik akan kita olah menjadi sampah kompos. Dan ini adalah contoh pemanfaatan daripada sampah-sampah non-organik, yang mana jenis-jenis plastik kita gunakan sebagai pot atau media tanam. Ini adalah contoh pemanfaatan botol bekas yang mana digunakan sebagai pot media tanam daripada bunga. Dan ini adalah contoh pemanfaatan daripada kaktus-kaktus bekas yang mana digunakan sebagai kotak penyimpanan daripada barang-barang siswa.
Dan ini juga contoh pemanfaatan daripada kardus bekas, yaitu digunakan untuk membuat replika masjid. Contoh dari pemanfaatan daripada barang-barang bekas yang ada di SDN 164 kita.